Our hearts beat to the city streets. We began to feel the. Hai sobat semuanya, dimanapun kau berada, jumpa lagi dengan saya. Ini masih dalam edukasi seputar kehidupan sob, bersama dengan kreator gaul. Sobat, di video kali ini saya akan membedah isi buku yang saya punyai. Ya, ini satu buah buku karangan dari Dion Yulianto. Karya ya, bukan karangan, ini bukan buku karangan sobat, tapi ini adalah karya cipta dari Dion Yulianto. Judulnya adalah The Principle of Power. Buku ini saya sudah lama memilikinya sobat, tapi baru kepikiran kali ini untuk membedah buku ini dan memberitahukan pada kalian tentang isi buku ini sobat, sebagai bahan edukasi di video saya buat kalian sobat. Buku ini itu menurut saya ya sangat bagus sekali untuk kita pelajari, karena di dalamnya itu berisi trik manipulasi orang, trik bagaimana caranya kita memanipulasi orang. Tentunya walaupun di sini judulnya rahasia memanipulasi orang lain, pastinya memanipulasi orang itu bukan dalam hal yang negatif ya sob ya. Bukan berarti kita nanti memanfaatkan orang secara negatif, bukan berarti kita nanti akan menjahati orang dan lain sebagainya, bukan. Tetapi hikmah dari buku ini juga, kalian nantinya bisa tahu bahwa kalian sedang dimanipulasi oleh orang. Seperti yang kalian tahu sobat, untuk mengetahui seseorang itu dimanipulasi atau tidak, kalian juga harus bisa menguasai ilmu manipulasi tersebut sobat. Bagaimana cara memainkan psikologi orang, bagaimana caranya memainkan perasaan orang, bagaimana caranya memanfaatkan seseorang untuk bisa bersimpati dengan kamu sobat. Baiklah, buku ini akan saya bedah dari bab per bab ya sob. Mungkin satu bab itu satu video. Jadi jumlah total di buku ini adalah, sebentar, 33 bab. Jadi kemungkinan akan ada 33 video untuk kalian semuanya. Oke sobat, tanpa berlama-lama, yuk mari kita bedah. Dan karena ini adalah bedah buku ya sob ya, maka saya juga harus sambil membacanya. Karena apa? Nanti kalau tidak pas, itu bukan hanya saya yang salah sobat, tetapi pencipta dari buku ini juga akan marah karena saya di dalam menjelaskannya tidak pas. Makanya dari itu, dalam menjelaskan isi buku ini, saya harus sambil membaca sobat. Oke, kita langsung saja sobat pada bab yang pertama, yaitu abaikan sesuatu yang mustahil. Bab ini diawali dengan sebuah kata-kata dari Plato. Ketika orang lain menganggap sesuatu mustahil, itulah saatnya bagi kita untuk membuktikan yang sebaliknya dengan keyakinan dan juga ketekunan. Nah, di bab pertama ini juga penulis terinspirasi dari kisah Gaius Julius Caesar, seorang tokoh berpengaruh dari Romawi klasik, mengajarkan kita tentang pentingnya untuk mengabaikan sesuatu yang dianggap mustahil dalam mencapai tujuan dan mempengaruhi orang lain. Julius Caesar, yang menjadi salah satu diktator dan jenderal paling terkenal dalam sejarah Romawi, memiliki pandangan yang berbeda dari kebanyakan orang pada zamannya. Ia selalu yakin bahwa tiada yang mustahil jika kita memiliki tekad dan keberanian untuk menghadapinya. Julius Caesar terkenal karena ambisinya yang besar dan cita-citanya untuk memperluas kekaisaran Romawi hingga ke ujung dunia sobat. Namun, banyak orang di sekitarnya skeptis dan meragukan rencananya. Mereka menganggap ambisi Julius Caesar sebagai suatu hal yang mustahil dan terlalu beresiko. Namun, Julius Caesar tidak pernah mengindahkan keraguan dan skeptisme tersebut. Suatu ketika Caesar berada di Gallia, ia berhadapan dengan sungai Rubicon. Mungkin adanya mobil Rubicon itu terinspirasi dari nama sungai ini sob ya. Mungkin saja. Yang menjadi batas wilayah yang dilarang bagi tentara Romawi untuk menyeberang tanpa izin Senat. Tindakan menyeberang Rubicon ini dianggap sebagai pernyataan perang terhadap Republik Romawi. Banyak orang mengingatkan Kaisar tentang konsekuensi yang mungkin terjadi jika dia melanggar batas tersebut, termasuk ancaman eksekusi.
atasnya dan pasukan-pasukannya, namun Kaisar tetap mengabaikan peringatan tersebut. Dengan tekad yang bulat, Julius Kaisar berkata, "Alea iacta est," artinya dadu telah dilemparkan. Sudah terlanjur. Ia menyeberangi Rubicon dan mengambil resiko besar untuk mencapai tujuannya. Tindakan ini tidak hanya mengguncang Romawi, tetapi juga menandai awal dari perang saudara yang berkepanjangan. Meskipun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi, Julius Kaisar tidak pernah ragu atau menyerah. Ia menghadapi pasukan-pasukan yang jauh lebih besar dan berpengalaman daripada miliknya. Tetapi dia terus maju dengan keyakinan dan strategi yang cerdik. Julius Kaisar berani menghadapi ketidakmungkinan dan menunjukkan kepada orang lain bahwa ketekunan dan keberanian bisa mengatasi segalanya, sob. Penting untuk diingat bahwa dalam mencapai tujuan, sob, dan mempengaruhi orang lain, kita harus belajar untuk mengabaikan pandangan negatif dan keraguan diri. Jangan biarkan hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang lain menghalangi kita. Ambil resiko dan berjuang dengan tekad yang kuat seperti Julius Kaisar. Dengan mengabaikan sesuatu yang mustahil, kita bisa menjadi sosok yang berpengaruh dan mencapai prestasi luar biasa, sob. Namun, ini ada namunnya ya, sob ya. Ingatlah bahwa mengabaikan sesuatu yang mustahil tidak berarti kita harus menjadi gegabah atau sembrono. Selalu penting untuk mempertimbangkan resiko dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tetapi ketika kita yakin bahwa tujuan kita bernilai dan memungkinkan untuk dicapai, jangan biarkan keraguan atau pandangan negatif menghentikan langkah kita untuk menuju kesuksesan, sobat. Nah, dari kisah Julius Kaisar, seorang tokoh berpengaruh dari Romawi klasik, itu mengajarkan kita tentang pentingnya untuk mengabaikan sesuatu yang dianggap mustahil dalam mencapai tujuan dan mempengaruhi orang lain, sobat. Tindakan ini merupakan langkah penting dalam meraih kesuksesan dan menjadi sosok yang berpengaruh di tengah tantangan dan rintangan yang ada. Tentunya, kita bisa melaksanakan tindakan ini, juga harus ada hal yang harus kita perhatikan, sobat. Yang pertama, jika kita ingin mengabaikan sesuatu hal yang mustahil gitu ya, definisikan dulu tujuan kita dengan jelas. Langkah pertama untuk mengabaikan sesuatu yang mustahil adalah dengan mendefinisikan tujuan kita secara jelas dan spesifik juga. Ketahui apa yang ingin kita capai, baik itu dalam karir, dalam hubungan, dan bidang lainnya, sobat. Setelah tujuan telah ditetapkan, yakinkan diri kita bahwa tujuan tersebut dapat dicapai meskipun tampaknya sulit. Terus yang kedua, jangan biarkan keraguan merajai pikiran kita. Ini yang biasanya sering terjadi pada kita. Apalagi ini adalah tindakan yang mustahil untuk kita lakukan. Bukan hanya ragu, terkadang takut, sobat ya. Keraguan adalah musuh terbesar dalam mencapai tujuan. Ketika kita menghadapi tantangan besar atau tujuan yang tampak mustahil, jangan biarkan keraguan merajai pikiran. Alihkan fokus kita pada potensi dan kemungkinan, bukan pada hambatan dan kegagalan yang mungkin terjadi. Ingatlah bahwa banyak hal yang dianggap mustahil oleh orang lain telah dicapai oleh individu yang gigih dan berkomitmen. Ketiga, jangan takut untuk mengambil risiko, sobat. Ketika kita berusaha mengabaikan sesuatu yang mustahil, kita harus siap mengambil resiko. Ini berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ini yang terkadang kita sulit lakukan, sobat. Malas untuk keluar dari zona nyaman. Sudah terlanjur nyaman dengan zona yang sedang kita jalani, makanya kita malas keluar, sob. Sementara, bagaimana mungkin kita akan melawan resiko, bagaimana mungkin kita akan menerjang resiko kalau kita malas untuk keluar dari zona nyaman ini, sobat ya. Kita masih nyaman di zona kita. Dan mencoba hal-hal baru. Kesuksesan seringkali datang dari langkah-langkah besar yang berani. Jika kita selalu bermain aman, kita tidak akan pernah tahu sejauh mana kita bisa mencapai potensi kita, sob. Hal yang keempat yang harus kamu tahu ketika ingin melakukan sebuah tindakan yang mustahil untuk mencapai tujuanmu adalah miliki mentalitas yang pantang menyerah, sob. Tantangan dan kegagalan pasti akan muncul dalam perjalanan mencapai tujuan, namun penting untuk tetap memiliki mentalitas pantang menyerah.
Jangan biarkan kegagalan menghentikan kita. Ambillah pelajaran dari setiap kegagalan dan gunakan sebagai pijakan untuk melangkah lebih maju, sob. Ketika kita bertekad untuk terus maju, meskipun menghadapi rintangan, kita akan semakin mendekati kesuksesan. Lalu hal yang kelima yang harus kita perhatikan ketika melakukan hal ini, tetap fokus pada visi kita. Apa sih visi kita? Penting untuk tetap fokus pada visi kita, sob. Meskipun orang lain meragukan atau menganggapnya mustahil. Jangan terpengaruh oleh pendapat negatif atau pesimis orang lain. Bekerjalah dengan tekun dan percayalah pada diri kita sendiri. Setiap kita tetap fokus pada visi kita, kita akan menarik orang lain yang memiliki keyakinan dan semangat yang sama. Jadi ingat ya, saat kita tetap fokus pada visi kita, kita akan menarik orang lain yang memiliki keyakinan dan semangat yang sama, sobat. Lalu yang keenam, belajar dari kesuksesan orang lain. Cara inspirasi dari orang-orang yang telah mencapai hal-hal yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Pelajari kisah mereka, bagaimana mereka menghadapi rintangan. Dan apa yang mendorong mereka untuk terus maju. Belajarlah dari kesuksesan orang lain, dapat memberikan wawasan dan dorongan bagi kita sendiri, sob. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Itu yang ketujuh. Mengabaikan sesuatu yang mustahil bukan berarti mencari jalan pintas untuk mengabaikan usaha. Lakukan yang terbaik yang kita bisa dan bekerja keras untuk mencapai tujuan kita. Ingat bahwa perjalanan menuju kesuksesan penuh dengan kerja keras dan juga dedikasi, sobat. Nah, kesimpulannya, dalam mengabaikan sesuatu yang mustahil, kita akan menemukan potensi diri kita yang sebenarnya dan mengatasi batas-batasan yang ada, sob. Tidak ada hal-hal yang benar-benar mustahil jika kita memiliki keyakinan dan tekad yang kuat. Jadilah seperti Julius Caesar yang dengan berani dan gigih mengejar tujuannya meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar. Ketika kita mengabaikan sesuatu yang mustahil, kita akan menjadi sosok yang berpengaruh dan inspiratif bagi orang lain. Nah, ini adalah bab pertama di dalam buku The Principle of Power ini, sobat. Jadi tentang bagaimana caranya kita bisa mengabaikan sesuatu yang mustahil agar supaya kita bisa mencapai tujuan kita, sobat. Dan oke, di video yang selanjutnya kita akan bahas bab yang kedua, yakni bangunlah kredibilitas dan kepercayaan. Oke, sampai jumpa di video yang kedua lagi, sobat, di edisi bedah buku The Principle of Power ini. Dan terakhir, saya doakan buat kalian semuanya, semoga kalian semuanya sukses, dikaruniai keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan senantiasa hidup dalam kesehatan dan juga keberkahan yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, sobat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.